Persib Bandung belum juga terlihat melakukan aktivitas di bursa transfer paruh musim ini. Dan Persib ini serius gak sih untuk hat-trick juara BRI Super League dan masuk final ACL tuh? Menarik. Mari kita bahas. Ya, selamat datang lagi di channel JPRH, channel yang akan membahas analisa serta pertandingan sepak bola dan juga berita-berita terbaru di sepak bola Indonesia maupun di dunia. Oke. Dan tentunya di berita terbaru kali ini kembali saya akan membahas tentang informasi dari Persib Bandung yang juga belum mengumumkan siapa pemain baru mereka dan juga belum mengumumkan juga siapa pemain yang keluar ya. Kemarin juga sempat tuh diumumkan Rezaldi dan Hamrai Hanusa dengan opsi pinjaman ke Persik Kediri. Namun setelah itu seperti media-media itu tidak punya pembahasan gitu ya seputar transfer Persib Bandung. Nah, dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu, tekan tombol like-nya dan juga ya tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apapun tentang sepak bola di Indonesia silahkan ya. Mari kita berdiskusi. Oke. Kita mulai dari kebutuhan pemain Persib dulu ya. Yang saat ini kita tahu sendiri lah ya, dari pertandingan Persib Bandung di putaran pertama BRI Super League dan juga pertandingan Persib Bandung di ACL tuh memang ada beberapa posisi yang kita semua sepakati itu merupakan sebuah kekurangan Persib di musim ini. Yang pertama itu di posisi nomor 10 ya. Kita di awal-awal musim Persib Bandung tentunya punya harapan baru terhadap William Marsilio. Namun seiring berjalannya waktu ternyata William Marsilio itu tidak masuk ke skema yang diinginkan Boyan Hodak ya. Pada akhirnya dia itu banyak sekali menghangatkan bangku cadangan gitu ya, hingga plot twistnya gitu. William Marsilio itu dianggap tidak punya etika yang memang semestinya dimiliki oleh para pemain Persib. Hingga pada akhirnya ya William Marsilio keluar sebelum musimnya gitu. Bahkan pertandingan BRI Super League tersisa 4-5 pertandingan lagi gitu untuk menyelesaikan putaran pertama. Nah, William Marsilio itu sudah cabut duluan. Nah, lalu juga kita pun melihat gitu ya, ketika Persib bermain baik di BRI Super League atau di ACL tuh, kelemahan Persib adalah build up dari penjaga gawang. Gitu ya. Teja Pakualam itu bagus sekali dalam urusan refleks ya, reading the game, pembacaan bola itu Teja bagus. Namun Teja satu kekurangannya yaitu build up yang memang banyak dilakukan oleh para back atau penjaga gawang ya di sepak bola modern ini. Sempat beberapa kali Teja Pakualam pun melakukan latihan ya, melakukan percobaan. Namun itu deg-degannya minta ampun. Saya jamin tuh ya para pendukung Persib ketika Teja melakukan build up ya dengan ya umpan passing pendek di belakang, itu pasti deg-degan gitu. Karena kelihatan Teja pun tidak siap ya. Kelihatan bahwa itu bukan ciri khas permainan dari Teja Pakualam. Nah kan, pada akhirnya Teja pun sering bermain bermain aman aja gitu ya di lini belakang ketika melakukan build up. Nah, dua posisi tersebut saya rasa itu butuh upgrade ya. Butuh mendatangkan pemain baru, apalagi William Marsilio tidak adanya posisi yang bisa bermain nomor 10. Ini Persib mau tidak mau harus mendatangkannya. Karena beberapa kali dicoba opsi ya. Tom Haye, lalu juga sering Adam Alis juga ya memainkan peran itu. Dan Luciano pun sering tatkala Haye ke belakang, Luciano sempat sering menempati posisi nomor 10. Atau juga Berginho, itu pun sering juga ditugaskan oleh Boyan Hodak untuk berada di posisi nomor 10. Namun rasanya itu kurang sekali ya. Diisi oleh pemain yang memang tidak terlalu bukan posisi yang memang ia kuasai. Itu beda kesannya gitu ya dengan pemain yang memang benar-benar bakatnya itu di posisi nomor 10. Gitu. Bahkan Tom Haye pun ya, sekelas Tom Haye itu beberapa kali tidak cocok lah ya dengan posisi nomor 10. Ya memang kita tahu sendiri bahwa Tom Haye itu butuh ruang yang luas gitu ya untuk mengeksplorasi lapangan, untuk mengirimkan bola ke samping, ke kanan, ke depan. Itu butuh ruang seperti itu kalau tipikalnya pemain seperti Tom Haye. Bahkan Beckham Putra pun pernah juga ya dalam 1-2 pertandingan kalau gak salah tuh ditempatkan oleh Boyan Hodak di posisi nomor 10. Namun semua itu tidak berjalan sesuai rencana. Nah, melihat juga ya persaingan Persib di BRI Super League yang memang sangat panas sekali khususnya di papan atas dan juga peluang Persib untuk terus melangkah lebih jauh di ACL tuh, maka saya rasa menghadirkan pemain nomor 10 saat ini di Persib Bandung itu merupakan sebuah keharusan yang memang harus diambil oleh manajemen Persib Bandung. Nah, dan untuk Teja Pakualam ini ya
kalau Persib tentunya ingin lebih bersaing lebih lebih luas lagi gitu di ACL itu ya, maka Teja Paku Alam itu harus ada pemain yang memang bisa bukan hanya jago dalam urusan refleks tetapi jago juga dalam melakukan build up. Kemarin sempat dirumorkan ya Martin Paes. Nah, Martin Paes itu lumayan lah ya. Ketika kita melihat di timnas pun Martin Paes itu ya jago gitu lah urusan build up. Nah, namun ternyata Martin Paes sudah lebih dahulu bergabung bersama timnya yaitu FC Dallas ya. Bukan datang ke Persib tapi sudah bergabung lagi ke klubnya. Dan tentunya saya sendiri merasa kesal gitu ya karena ada ya beberapa akun lah ya yang memang sudah terpercaya gitu. Itu sempat mengabarkan bahwa Martin Paes itu sudah menjalani kesepakatan dengan Persib Bandung. Namun nyatanya kesepakatan apa itu yang dibuat ya, bahkan Martin Paes sendiri itu menepis gitu isu bergabungnya ke Persib Bandung. Nah, saya rasa sebelum media-media apalagi media besar ya, sebelum menginformasikan itu ya harusnya gitu pastikan dulu gitu ya akurasinya ini berita ini benar atau tidak gitu. Karena kan kita pada akhirnya termakan dengan berita-berita seperti itu. Oke. Lalu juga sebelum bursa transfer paruh musim ini dibuka, Persib ini adalah tim yang memang dengan rumor yang paling kencang gitu ya. Sempat dikaitkan dengan Joey Pelupesi, sempat juga dikaitkan dengan Martin Paes ya, sempat dikaitkan juga dengan Adrian Luna ya, sang pemain dari Kerala Blaster dari Liga India, yang Liga India ini sangat bermasalah hingga pada akhirnya kan banyak sekali ya pemain-pemain dari Liga India itu hijrah ke BRI Super League gitu. Dan juga Igor Sergic ya, yang sang bomber dari Uzbekistan, yang ke semuanya itu entah memang masih diatur waktunya untuk pengumumannya gitu, ataukah justru mereka ini tidak ada dalam daftar incaran Persib Bandung di musim ini, ataukah Persib pun tidak punya niat sama sekali untuk mendatangkan mereka. Justru Adrian Luna yang memang sempat dikatakan sepakat juga oleh ya ada akun lah di Instagram itu yang mengatakannya sepakat dengan Persib Bandung, justru malah bergabung dengan Persik Kediri. Nah, dari beberapa hal tersebut saya rasa ya mungkin karena memang bursa transfernya masih lama gitu ya, sampai Februari sampai 6 Februari. Jadi masih tersisa kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu lagi bagi Persib Bandung gitu. Dan mungkin juga ya, ini kita berbicara kemungkinan juga, dan mungkin Persib Bandung saat ini sedang bernegosiasi atau apapun gitu ya. Bahkan Persib pun kencang juga dengan Sergio Ramos. Ini Persib ini kenapa gitu ya, banyak rumor-rumor yang memang datang sekali ke Persib Bandung. Dan ya supporter Persib tentunya saat ini itu ya sangat menunggu-nunggu pastinya ya, setiap pagi, setiap sore, setiap malam mereka itu pastilah ya memantau situs transfer market gitu ya, karena memang diharapkan ada pemain Persib Bandung yang sudah menjalani kesepakatan. Oke. Dan memang saat ini juga ada rumor juga ya dari pemain yang ada saat ini, yaitu Federico Barba dan Adam Pisibek. Federico Barba tentunya dibalik lika-liku keprofesionalismenya gitu ya di Persib Bandung, yang ya sempat dikatakan juga dia itu akan pindah lah, akan dipinjamkan lah dan sebagainya. Bahkan dalam beberapa artikel pun saya membaca gitu ya, sempat ada tawaran tuh dari Liga Yunani kepada Federico Barba, namun ditolak sama Persib gitu. Karena memang harga yang ditawarkannya itu tidak menguntungkan lah intinya buat Persib Bandung gitu. Ya memang kalau jalan pintasnya menurut saya, Federico Barba ini jangan berharap dipinjamkan sama Persib gitu. Karena memang Persib ini sangat membutuhkan dia, ya kan? Apalagi dia itu dengan segudang pengalaman dan skill yang memang dibutuhkan dari belakang. Itu pastilah Persib mempertahankan Federico Barba. Cuma kan harapan Barba semoga saja ada yang menebus dia gitu ya dari klub Liga Eropa. Kan gitu kira-kira gitu ya perasaannya saat ini. Dan ini sempat viral juga ya tentang sikap istrinya yang memang sempat memposting tuh istri Federico Barba di Instagram, yang memang mengatakan bahwa anak keluarga itu lebih penting, betul. Dan merasa jijik gitu ya dengan ulah-ulah ya mungkin supporter lah ya yang terus menggeruduk akun Barba ataupun istrinya gitu ya untuk meminta Barba tetap stay di Persib. Ya, itulah lika-liku Barba dan kita tunggu saja ya setidaknya sampai penutupan bursa transfer paruh musim ini. Apakah memang Federico Barba akan bertahan di Persib atau tidak? Dan sempat kemarin juga melihat sudah berlatih gitu, namun dengan spesial memang agak sedikit kelihatannya udah gak betah gitu ya. Dan dia mau gimana lagi? Di situasi saat ini ya memang dia dituntut untuk bersikap profesional ya, karena juga dia adalah pemain pro dan pemain profesional. Dan ada Pisibek karena memang tidak kunjung mendapatkan kepercayaan dari Bayern Hodak, bahkan sempat dirumorkan juga akan didepak oleh Persib Bandung. Dan itu pun semua masih rumor ya.
Selagi masih rumor, kita jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Kita tunggu saja informasi resminya dari pihak Persib Bandung. Oke gitu ya teman-teman, jangan lupa like dan follow channel ini dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kita akan berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.